Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali di pelajaran hadis yang insya Allah kita akan masuk di hadis yang kelima. Hadis ini berkaitan tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, yang dapat melihat hati-hati hambanya, ya. Sebagaimana dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah mendapati hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dari hamba-hambanya. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk mengemban risalahnya. Dan tidak hanya itu pula, Allah Subhanahu wa taala juga memilihkan teman-teman yang mana orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki hati sebaik hati dari hamba-hambanya, ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang kelak akan membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga orang-orang yang akan pertama beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah memilih para sahabat untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala penyampaian bentuk dari dakwah dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memiliki kedudukan dan tempat yang tidak dimiliki oleh selain mereka dari kalangan manusia. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas dalam hadis yang kelima ini. Kita langsung saja baca hadisnya. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyamai satu mud dari amalan mereka, tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwasanya amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, amalan yang tidak akan mampu disamai oleh orang-orang setelahnya. Kenapa demikian? Karena
Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dari sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka ini adalah orang yang sudah mencapai derajat yang paling tinggi. Faedah dari hadis ini, ada beberapa faedah dari hadis ini yang insya Allah kita akan bacakan di pertemuan kali ini. Ya, faedah yang pertama adalah agungnya kedudukan sahabat radhiyallahu anhum. Bahwasanya mereka adalah umat yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati mereka dengan amalan-amalan mereka yang terbaik. Maka seorang muslim wajib mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena amalan-amalan mereka yang sangat banyak dan yang tidak mungkin akan kita samai. Dan mereka pula lah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian faedah yang kedua adalah bagaimanapun besar dan banyaknya amalan seorang muslim, ini tidak akan dapat mencapai derajat amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena merekalah termasuk orang-orang yang senantiasa, yang setia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam berjihad atau segala aktivitas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian faedah yang ketiga adalah haramnya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencela Nabi, dia mencela agama Islam juga. Nah, mungkin itu faedah-faedah yang kita bisa pelajari di hadis kali ini, di hadis yang nomor 5 ini.